Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Kegiatan dari Trashiro Jakarta. Oke, sebelumnya Kak, perkenalkan nama aku Revaliza Misbah. Aku dari Ilmu Politik angkatan 2023. Kami di sini ingin wawancara Kakak mengenai Trashiro Jakarta sebagai agen perubahan sosial dengan studi kasus kolaborasi komunitas dan warga lokal dalam menjaga kebersihan kota, Kak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu posisi Kakak apa dan nama Kakak siapa? Halo guys, kenalkan aku Laras dari Trashiro Jakarta. Kebetulan aku juga relawan di Trashiro Jakarta. Sebelumnya Kak, aku pengen bertanya nih, kira-kira motivasi awal dari terbentuknya Trashiro Jakarta ini dan bagaimana sih komunitas ini berkembang sejak tahun 2016 lalu? Jadi awalnya itu ada sekelompok teman yang datang ke Thailand, ke pantai Thailand, dan mereka melakukan kegiatan clean up di tahun 2013. Dan setelah itu Trashiro muncullah Trashiro dan berkembang terus hingga sekarang. Dan untuk Trashiro Jakarta sendiri sudah berdiri sejak tahun 2018. Dan motivasinya emang untuk melalui aksi clean up yang kita lakukan setiap minggu itu untuk menginspirasi warga sekitar dan jadi termotivasi kayak untuk menjadi wadah belajar mengenai sampah lebih lanjut dan lebih bijak. Jadi awal dari Thailand dulu ya Kak? Betul, sama Thailand. Ya, jadi Kak, sebelumnya ini kan aku pernah baca di blog Indo Relawan ya. Kalau Trashiro ini tuh berasal dari yang awal tuh yang di dunia dulu, Trashiro World. Nah, kan aku juga pernah dengar ada Trashiro Indonesia, terus ternyata tuh berbagi ke beberapa daerah. Nah, kira-kira itu kolaborasi kayak gimana sih Kak awal mulanya? Awal mulanya yang seperti aku ceritain tadi yang dari Thailand. Jadi mereka akhirnya buka dulu Trashiro di Thailand. Kemudian kebetulan mereka ini orang Swiss. Jadi mereka akhirnya setelah kembali mereka bangun sendiri di Trashiro Swiss. Dari situ mereka mulai menggait beberapa negara untuk menciptakan chapter-chapter Trashiro di seluruh dunia. Oh, jadi ibaratnya untuk memiliki cabang lah di beberapa negara ya Kak? Betul. Ya, selanjutnya kira-kira menurut Kakak sendiri kegiatan ini tuh udah mampu mengubah perilaku warga terhadap sampah nggak ya Kak? Harapannya sih udah ya, karena kan kita juga setiap minggu udah melakukan kegiatan clean up nih, rutin gitu, dan juga banyak juga kan nih warga-warga di sini ada yang ada yang olahraga atau sekedar makan seperti itu. Jadi harapannya sih mereka udah terpengaruhi dan kita juga bisa lihat dengan relawan yang datang membantu kegiatan kita, itu mereka juga udah bawa tumbler sendiri, bawa wadah makan sendiri buat jajan di sini. Jadi udah motivasi juga ya kalau untuk mengurangi sampah-sampah yang ada ini. Ya, perkenalkan, nama aku Tias dari Ilmu Politik Kepentingan Jakarta. Di sini aku mau nanya Kak, bagaimana untuk kolaborasi komunitas dengan warga lokal berjalan?
Oke, untuk kolaborasi dengan warga setempat, kebetulan kami pernah kolaborasi sama Project for Youth, itu dimana kita mendampingi mereka gimana caranya menangani sampah dan mengolah sampah itu menjadi lebih baik, seperti itu. Kita juga sempat mengasih edukasi terkait green career di zaman sekarang. Apa saja tantangan atau kendala yang biasanya dihadapi Trust Hero Jakarta saat melaksanakan kegiatan di lapangan seperti tadi? Untuk tantangannya sih kita karena outdoor ya kegiatannya, jadi kadang cuaca tidak mendukung gitu, jadi bisa aja H-1 ternyata hujan, jadi itu mau nggak mau kita batalin. Selain itu, untuk tempat terakhir pembuangan sampah kami belum ada fasilitasnya, jadi kami hanya seperti yang tadi, kita taruh sampahnya ke tempat sampah terdekat. Lalu, apakah komunitas ini bisa dijadikan model bagi upaya serupa di daerah lain? Jika iya, apa yang perlu disiapkan oleh komunitas yang ingin mengadopsinya? Bisa sih, karena Trust Hero sendiri yang di Indonesia ya, itu udah kesebar ke sekitar 50 wilayah, dan konsepnya sederhana banget, asal kita termotivasi untuk mencoba melindungi lingkungan dan mengurangi sampah, itu juga udah cukup sih. Mungkin bisa juga direalisasikan dengan kegiatan clean up seperti kita, misalnya di sekitar kampus nih kita mulai mengutin sampah ke tempat sampah yang tepat, seperti itu. Oke, lalu sejauh mana Trust Hero ini dapat melihat perubahan nyata di masyarakat setelah beberapa tahun bergerak di Jakarta? Untuk perubahan nyatanya sih semakin kesini ya, masyarakat tuh udah mulai ngerti sama greenwashing itu apa. Terus beberapa juga kita udah lihat banyak yang bawa tumbler sendiri, misalnya ke kafe-kafe mereka isi pakai tumbler mereka sendiri. Selain itu juga mereka bawa wadah sendiri, seperti itu. Jadi sepertinya masyarakat juga udah mulai aware sama permasalahan sampah di Jakarta khususnya. Kegiatan seperti ini itu diolahnya seperti apa ya Kak? Dibuangnya seperti mana gitu? Kalau di Jakarta sendiri seperti yang aku mention tadi, kita belum ada tempat untuk mengolahnya, jadi kita hanya bisa taruh di tempat sampah terdekat seperti itu. Jadi dan tadi kan kita udah milah-milah ya, jadi itu lebih mempermudah petugas kebersihan aja sih nanti setelah akan diantar ke tempat pembuangan akhir. Oke, sekarang aku lagi ngomong sama kakak siapa? Kak Arthur. Saya Kak Benjamin. Jadi aku pengen nanya tentang kegiatan hari ini. Pertanyaan pertama itu, gimana sih pandangan kakak tentang kesadaran lingkungan masyarakat Jakarta saat ini, terutama untuk kebersihan ya? Kalau buat saya sih kayaknya mereka belum terlalu sadar ya. Soalnya kan tadi kan kita barusan ikutan trash clean up kan, dan dari situ aja kita udah kelihatan botol plastiknya kayak ada hampir ratusan, puntung rokoknya banyak banget. Situ sedotan plastik juga banyak ya. Itu kan banyak banget tuh orang kayak buang sampah sembarangan di tanaman, di pinggir jalan, sama di selokan. Sebagai warga lokal Jakarta yang turut berkontribusi nih, apa sih yang awalnya memotivasi kalian untuk turut bergabung di kegiatan ini, dan gimana awalnya Trust Hero Jakarta ini membangun kolaborasi dengan warga lokal? Kalau saya, jadi sebenarnya dulu saya rasa agak sedih lihat video-video kayak misalnya Sungai Ciliwung atau sungai-sungai Jakarta penuh sampah. Terus saya juga ada perlu kayak merasa ingin menjadi relawan, kayak merasa ingin bantu gitu. Apalagi di sekolah juga ada kayak proyek di mana kami bisa menjadi kayak mencatat aktivitas-aktivitas kami yang secara sosial atau secara keterampilan, dan kami juga bisa mendapatkan sebuah sertifikat atau award dari kegiatan tersebut. Nah, pada akhirnya pada tahun lalu saya ketemu ada organisasi ini yang kan mereka cukup konsisten, setiap minggu hanya 1 jam pula dan pagi-pagi, makanya saya ikut juga. Yang terakhir, menurut kakak, kegiatan ini udah cukup efektif belum sih dalam meningkatkan kesadaran warga lokal, dan udah ada perubahan nyata belum yang dilihat atau dirasakan di lingkungan sekitar? Kalau buat saya sih ini belum cukup ya untuk membangun kesadaran. Soalnya kan kita ini trash clean up aja sejam itu cuman buat area yang sangat kecil, cuman kayak 1/4 lapangan banteng kan, nggak sampai seluruhnya. Dan seperti yang kita lihat kebanyakan orang itu di pinggir itu cuman kayak nongkrong doang, mereka cuman kayak ngopi, mereka cuman main HP, tapi mereka nggak terlalu ngeliat gitu, mereka nggak terlalu bantu. Ya, betul sekali apa yang Arthur bilang. Selain membersihkan, salah satu tujuan utama kami adalah untuk pendidikan atau edukasi. Jadi para relawan clean up juga tahu cara memilah sampah, mana yang bisa didaur ulang, mana yang non organik dan lain-lain. Mungkin itu
aja yang bisa aku tanyain. Makasih ya kakak-kakak.